Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli sofa wa sahbi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, hingga guru sejati junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan kepada kita semua, juga ilmu yang akan kita kaji melalui kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan kali ini, dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila musannif hadzal kitab Wasiyatul Mustafa Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa usulihi wa furu'ihi, khususan wa usulihi wa furu'ihi. Lahumul Fatihah. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, usduk wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Wahai Ali, jujurlah. Walaupun kejujuran itu membahayakanmu di kehidupan saat ini. Karena kejujuran itu akan membawa manfaat di kehidupan mendatang. Jujurlah walaupun beresiko untuk di kehidupan duniamu saat ini. Karena kejujuran itu akan mendatangkan manfaat di kehidupan di akhirat kelak. Wala takdzib wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Dan janganlah engkau berbohong, karena meskipun kebohonganmu itu bermanfaat bagi kehidupan di duniamu saat ini, akan tetapi ia akan membahayakanmu di kehidupan nanti di akhirat. Saudara-saudaraku, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali tentang berlaku jujur ini merupakan hal yang terpenting, karena kejujuran merupakan salah satu tanda dari keimanan seseorang. Kita tahu bahwa makna dari as-sidq di samping jujur itu juga berarti kebenaran. Berlakulah benar.
walaupun beresiko. Nah, di dalam keimanan, unsur sidq, tasdiqun bil qalbi, membenarkan di hati, membenarkan akan firman Allah, membenarkan akan sabda Rasulullah, ini merupakan salah satu poin terpenting dari keimanan. Jujur, benar, atau dalam arti yang lain, bahasa Jawa temen, ini penting sekali. Sidq ini merupakan salah satu kelas, salah satu makom di atas ikhlas. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan kaum shadiqin. Orang-orang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam bersikap, jujur dalam berpikir, dan seterusnya. Orang-orang yang membenarkan firman Allah, membenarkan sabda Rasulullah, membenarkan janji-janji Allah, membenarkan janji-janji Rasulullah, dan seterusnya. Oleh karena itu, agama apapun ini selalu mementingkan dan tidak menganggap sepele masalah kejujuran ini. Siapapun sepakat bahwasannya kejujuran itu adalah bukan hal yang sederhana, bukan barang yang sepele, akan tetapi membawa dampak yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus belajar kepada anak yang baru lahir, anak di bawah usia 5 tahun, taruhlah 2 tahun. Ia tidak bisa berbohong. Ia senantiasa jujur dalam berucap. Kenapa? Karena hatinya masih bersih, akalnya masih bersih. Sementara semakin dewasa seseorang, akalnya sudah tercampuri oleh nafsunya. Hatinya sudah tidak lagi bening sebagaimana hati anak-anak balita. Untuk itu, bagaimana agar kita upaya berlaku sidq? Sebagaimana sabda Nabi kepada Sayyidina Ali ini, yang diperintah untuk berlaku jujur, berbicara jujur, tidak berdusta. Ya, kita melakukan perjalanan mundur. Perjalanan dari usia kita masing-masing saat ini berjalan mundur sampai ke usia balita. Di mana di usia itu akal anak seusia itu tidak ada akal bulus, akal yang suka mengakali, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Nabi berikutnya kepada Sayyidina Ali yang masih terkait dengan kejujuran, Ya Ali, alaika bisidqil hadis.
wa hifdzil hadis wa hifdzil amanah wa sakhain nafsi wa iffatil batn. Wahai Ali, hendaklah engkau jujur dalam bicara. Hendaklah engkau menjaga pembicaraanmu. Hendaklah engkau menjaga amanat. Hendaklah engkau berhati dermawan dan menjaga perut dari kemasukan barang-barang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pesan ini ada 2 poin yang terkait dengan pembicaraan. Yang pertama, bisidqil hadis. Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk jujur dalam berbicara. Yang kedua, Sayyidina Ali diperintahkan untuk hifdzul hadis, menjaga omongan, menjaga pembicaraan. Boleh jadi jujur itu mungkin bisa jadi menyakiti misalkan. Ini ada 2 hal yang berbeda. Dan yang lebih diutamakan adalah bagaimana sidqul hadis, jujur dalam berbicara. Baru kemudian menjaga pembicaraan. Menjaga pembicaraan agar tidak ghibah, agar tidak menyakiti orang lain, tidak mengadu domba, dan seterusnya. Yang berikutnya diperintah untuk menjaga amanah. Dan kita tahu bahwa gunung ketika diberi amanah oleh Allah, ia tidak sanggup. Justru manusia yang secara fisik jauh besarnya dibanding gunung, ia mampu menanggung amanah. Oleh karena itu, ini juga tidak sederhana. Ini juga terkait dengan keimanan seseorang. Kita seringkali bilang, mengucapkan, entah itu disadari atau tidak, bahwasannya anak-anak kita, harta kekayaan yang ada pada kita, dan lain sebagainya itu adalah amanah dari Allah. Akan tetapi, di kenyataannya kita lupa. Kita ngomongnya amanah, tapi kita sendiri tidak amanah di dalam menjalankan amanah tersebut. Kalau memang benar lisan kita berucap bahwa harta kekayaan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah amanah, maka mestinya kita menunaikan amanah tersebut sebagaimana maksud dan tujuan Allah memberikannya. Yang berikutnya adalah sakhaun nafs, memiliki hati yang dermawan. Ini gandeng terus wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Dan yang terakhir adalah iffatul batn, menjaga perut. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, yang pertama adalah bagaimana agar kita benar di dalam ucapan kita. Benar itu sesuai dengan maksud dan tujuan Allah.
Benar itu tidak menyalahi syariat Nabi. Benar itu antara apa yang diucapkan oleh lisan kita, kemudian dijalankan oleh perbuatan kita, demikian pula dengan keadaan hati kita. Oleh karena itu, sidqul lisan ini terlahir dari sidqul qalbi. Jika hatinya belum benar, jika hatinya belum jujur, tidak akan mungkin orang bisa berkata dengan benar. Begitu juga dengan hifdzul hadis, menjaga ucapan. Kita ambil contoh seseorang yang sering menggunjing, ngerasani orang lain. Itu karena di dalam hatinya, dalam pikirannya, itu banyak sekali omongan-omongan, pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ngerasani orang lain. Apa yang ada di dalam hati, itu seringkali kemudian keluar melalui lisan kita. Dari sinilah kemudian Nabi dalam salah satu sabdanya bahwasannya takdir itu diwakilkan oleh ucapan kita. Dari sini mari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini kita belajar, terus belajar, mengkoreksi diri kita masing-masing, memperbaiki ucapan kita, membenarkan ucapan kita selaras dengan hati dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita untuk bisa menjalankan amanah, apapun bentuk amanah yang telah diberikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.